Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah untuk materi praaksara. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan untuk ketua kelas Mas Windy pimpin doa terlebih dahulu. Untuk hari ini hadir semua ya. Baik, untuk itu Bapak presensi dulu untuk mengecek kehadiran kalian. Wiwit, nihil ya. Alhamdulillah. Ya benar, kita memang patut dan harus bersyukur karena tahu bahwa ini mulai musim hujan, banyak pilek, flu, batuk yang menyebabkan nanti kalian mungkin nggak berangkat atau nanti alasan bajunya basah dan lain-lain. Silakan disikapi dengan bijak, silakan disikapi dengan baik agar tetap bisa mengikuti proses pembelajaran dengan lancar. Ya, semuanya, pada hari ini kita akan belajar materi lanjutan dari materi yang kemarin. Apa itu? Oke. Ya, hari ini kita akan belajar cara kehidupan masa praaksara. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi tentang asal-usul nenek moyang. Siapa yang masih ingat? Oke, Mbak Nafa. Yang pertama ada teori Yunan, terus yang kedua ada teori Nusantara, yang ketiga ada teori out of Taiwan, yang keempat ada teori out of Afrika. Ya, benar. Ada 4 teori tentang masuknya nenek moyang ke Indonesia. Ada teori out of Yunan, ada teori out of Afrika, ada teori Nusantara, dan yang keempat adalah teori out of Taiwan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara kehidupan masa praaksara. Tapi sebelum itu kita cek ulang. Masih semangat? Hah? Kita ulangi. Masih semangat? Semangat. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, sekarang Bapak minta kalian semuanya berdiri coba. Semangat sekali. Oke, perhatikan di layar, kita sedikit melatih fokus kita masih nggak on fire. Oke, kita mulai. Instruksinya apa? Sebutkan secara cepat dan tegas. Oke? Yang kedua, masih fokus? Oke, tepuk tangan. Boleh duduk kembali. Ada yang kenal ini siapa? Oke, kita kenalan dulu. Beliau adalah P.B. Shelley. Beliau salah satu penyair dari Inggris. Menurut beliau, nih kalimatnya. Coba Mbak Sukma dibacakan. Jangan takut untuk masa depan, jangan menangis untuk masa lalu. Ya, jangan takut untuk masa depan dan jangan pernah menangis untuk masa lalu. Ini juga berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari nanti, di mana dalam sejarah itu bersifat kontinuitas. Peristiwa itu tetap berlanjut. Di mana peristiwa masa lalu kita jadikan pengalaman, masa lalu kita jadikan pembelajaran. Jangan malah direnungi, diratapi, ataupun malah ditangisi. Dan kita harus positive thinking untuk menuju ke depan bahwa kita pasti bisa. Keren. Tujuan pembelajaran hari ini adalah nantinya ketika kalian sudah belajar tentang materi ini dengan tadi yang sudah Bapak sampaikan menggunakan model pembelajaran problem based learning, nanti Bapak harap kalian mampu menganalisis dan menyajikan hasil analisisnya tentang cara kehidupan masyarakat praaksara dengan sekreatif mungkin dan pastinya penuh tanggung jawab. Pada hari ini kita akan belajar tadi materinya tentang cara kehidupan masa praaksara.
Kita mulai dari nanti Bapak akan menyampaikan sebuah kejadian yang Bapak tahu, kalian pasti tahu dan pasti sudah pernah mengalami. Hanya saja karena kalian mungkin belum paham, jadi kalian hanya menganggap itu menjadi sebuah sambil lalu saja. Nah, hari ini kita akan bahas itu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana ada permasalahan yang kemudian akan kalian bahas bersama teman-teman, dan nanti Bapak minta hasil diskusi kalian tuangkan dalam sebuah karya yang bernama mind mapping. Ada penilaian kognitif gitu. Nah, kita mulai dari perhatikan gambar berikut ini ya. Untuk gambar yang pertama, tahu? Oke, benar. Siapa? Ada pagar pembatas. Itu peristiwa apa sih, Mbak? Masih ingat nggak peristiwanya apa? Oh, tsunami. Peristiwanya adalah sengketa antara TNI dengan... Oke, coba yang rumahnya daerah Ambal Resmi. Itu sebenarnya tanah yang ada di selatan pagar itu milik siapa sih? Milik pemerintah. Tapi kenapa sih kok di sebelah selatan itu masih banyak yang nanam? Tapi apakah mereka yang tanam di situ boleh memiliki tanah tersebut? Mereka hanya memakainya, ya kan? Kemudian kalau sudah dipanen, maka siapa yang boleh pakai itu? Yang adakah orang lain yang boleh pakai itu? Boleh, karena memang itu bukan hak milik dari... Iya, kita hanya menggunakan hak pakainya dengan cara membabat, menanam, selesai, tinggal. Ternyata pola tersebut juga nanti akan kalian pelajari. Itu berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, untuk membahas materi tersebut agar lebih mudah dan lebih menarik, kita bagi kelompoknya. Ini sudah berkelompok kan? Wah, luar biasa. Ya, ada 6 kelompok yang nanti 2 kelompok itu membahas 2 tema yang sama. Untuk kelompok 1 itu membahas pola hunian. Nanti akan didampingi juga yang membahas tentang pola hunian adalah kelompok 4. Begitu pula dengan kelompok 2 dan kelompok 5 akan membahas pola kehidupan. Dan untuk kelompok 3 dan kelompok 6 akan membahas tentang pola kepercayaan. Nah, sebagai pengantar agar kalian nanti dalam proses diskusi itu tidak bingung, nanti akan Bapak sampaikan sedikit materi yang akan kalian bahas. Ini untuk peta konsepnya, silakan diperhatikan dulu. Bahwa cara kehidupan ada 3 hal yang nanti akan akan kalian diskusikan, yaitu tentang pola hunian, pola kehidupan, dan pola kepercayaan. Nah, oke. Begitu pengantar untuk materi hari ini. Nanti silakan kalian diskusikan sesuai dengan pembagian tema yang sudah dibagi tadi. Diskusikan dengan teman-temannya. Buku yang ada silakan boleh digunakan. Handphone yang ada silakan digunakan untuk mencari sumber tambahan, nggak apa-apa. Tapi ingat, di tujuan pembelajaran tadi harus bertanggung jawab. Artinya kalau kalian mencari sumber dari manapun, silakan dituliskan sumbernya. Secara kreatif, nanti hasil diskusinya tolong dituangkan dalam mind mapping. Nah, kemudian nanti untuk proses kalian diskusi itu nanti ini ada LKPD yang ini nanti akan kalian gunakan sebagai pedoman selama proses berdiskusi. Jadi apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian temukan nanti dituliskan di LKPD ini. Termasuk kesimpulannya hasil diskusi kalian apa? Silakan ditulis di sini. Di lembar ini juga sudah ada petunjuk penggunaannya, silakan diikuti. Jika ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, nanti angkat tangan aja. Nanti Bapak keliling untuk menjawab ketika kalian memang ada yang dirasa kurang jelas.
satu kelompok waktunya adalah 4 sampai 5 menit. Nah, untuk yang presentasi pertama, ya kita mulai dari kelompoknya Mbak Wiwi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Mulyanto yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk dapat berpresentasi di depan kelas ini. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pola kepercayaan masa praaksara. Jadi kita akan menjelaskan tentang pola kepercayaan masa praaksara. Pola kepercayaan masa praaksara ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama animisme, yang kedua dinamisme, dan yang ketiga totemisme. Pada Bagaimana pandangan manusia bergerak dalam kepercayaan? Bagaimana pandangan manusia bergerak dalam sistem kepercayaan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kita mulai dari pandangan manusia bergerak. Mereka percaya bahwa setiap benda yang memiliki karakteristik tertentu mempunyai roh atau nyawa yang dapat membantu manusia dalam mengerjakan sesuatu atau setelah ini ya. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, luar biasa proses diskusi hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa kelompok bahwa ya untuk cara kehidupan manusia praaksara yang sudah kalian bahas melalui pola hunian, pola kehidupan dan pola kepercayaan ternyata itu bersifat berkelanjutan, terus berkembang seiring dengan tuntutan yang diberikan oleh alam. Nah, setelah proses diskusi selesai, Bapak sudah share link untuk penilaian kognitif. Di sana kalian akan menggunakan Google Form. Ada 5 soal, silakan dikerjakan. Ya, sudah dikerjakan semuanya? Ya, oke, terima kasih. Nah, begitulah proses pembelajaran kita hari ini, cukup menarik. Apa yang sudah kalian buat ternyata juga sangat kreatif. Nah, sekarang adalah kesimpulan. Apa hasil yang kalian peroleh dari proses pembelajaran kali ini? Ada yang bisa? Oke, Mbak Nafa. Kehidupan, mengetahui pencapaian manusia saat itu juga sebagai dasar ilmu dalam memahami fenomena di masa kini. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Nafa, benar bahwa dengan mempelajari cara kehidupan ini, kita bisa tahu pola perkembangan manusia dari awal sampai hingga sekarang. Nah, silakan diperhatikan. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yang pertama adalah cara kehidupan masyarakat praaksara dapat digolongkan menjadi 3 dimensi, yaitu pola hunian, pola kehidupan, dan pola kepercayaan. Kemudian, yang kedua adalah cara kehidupan masyarakat praaksara hingga kini ternyata masih ada dan masih berjalan di sekitar rumah kita. Hanya saja kemudian dikemas dalam bentuk yang berbeda. Misalkan seperti tadi pola kepercayaan yang awalnya adalah sebuah kepercayaan, sekarang dirubah menjadi sebuah kebudayaan. Nah, demikian proses pembelajaran hari ini. Ingat, di pertemuan yang datang kita akan mempelajari materi yang jauh lebih menarik lagi, jauh lebih asik lagi tentunya, dan pastinya bersama dengan saya lagi, bersama dengan Bapak lagi. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.